Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, terima kasih. Kali ini kami menginformasikan sedikit informasi yang dikutip dari CPNS ASN terkait dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tertanggal 22 Juli 2022 dengan nomor B/M-15/M-SM01.00/2022 terkait dengan pendataan tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah. Poin yang perlu digarisbawahi diantaranya adalah terkait dengan P3K sampai dengan tanggal 28 November 2022 sebagai berikut. Yang pertama adalah pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksudkan untuk mengingatkan para pejabat pembina pegawaian bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun guna mendorong setiap instansi pemerintah melakukan penataan pegawai non-ASN yang telah diangkat di lingkungan instansi masing-masing guna mewujudkan kejelasan status, karir, dan kesejahteraan pegawai yang bersangkutan. Poin yang kedua, dalam hal ini, pegawai non-ASN yang telah bekerja di lingkungan instansi pemerintah berstatus non-ASN sesuai dengan pasal 99 ayat 2 yang menyebutkan bahwa pegawai non-ASN PNS dalam jangka waktu paling lama 5 tahun sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dapat diangkat menjadi P3K apabila memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. Yang ketiga, poin ketiga, oleh sebab itu setiap pejabat pembina kepegawaian agar melakukan pemetaan pegawai non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memenuhi syarat dapat diikutsertakan atau diberikan kesempatan mengikuti seleksi PNS maupun P3K dengan ketentuan. Poin A, berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-ASN yang telah bekerja pada instansi pemerintah. Yang poin B, mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung berasal dari APBN untuk instansi pusat, APBD untuk daerah, dan bukan melalui mekanisme penggandaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Poin C, diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja. Poin D, telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021. Kemudian yang poin E, berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 30 Desember 2021. Selanjutnya, untuk poin selanjutnya, pendataan pegawai non-ASN dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah pegawai non-ASN di lingkungan instansi pemerintah baik instansi pusat maupun daerah. Yang kelima, untuk pemetaan tenaga non-ASN sebagaimana tersebut di atas diharapkan pada para pejabat pembina kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah. Poin A adalah melakukan inventarisasi data non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data masuk ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 30 September 2022 sebagaimana dilampirkan 1 dan lampiran 2. Poin B,
Penyampaian data pegawai non-ASN harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM yang ditandatangani oleh pejabat pembina kepegawaian. Yang C, perekaman data pegawai non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara. Yang D, bagi pejabat pembina kepegawaian tidak menyampaikan data pegawai non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf A, B, C dianggap dinyatakan tidak memiliki tenaga non-ASN. Yang poin E terakhir, selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data pegawai non-ASN agar kiranya pada pejabat pembina kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaannya. Demikian sedikit informasi, kurang lebihnya tertuang dalam surat Kemendikbud, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.